tonton dulu video ibu yang pertama. Ketik aja nanti kata kuncinya di YouTube perkenalan diri SMA Garuda. Nah, itu nanti muncul video ibu. Nonton dulu itu, setelah itu baru nonton yang ini. Oke? Oke, nah ibu. Sekarang kita belajar fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ini dipelajari hanya pada kelas 10 MIPA. Kelas 10 IPS nanti beda lagi materinya ya. Nah, sekarang yang mengikuti ibu silakan anak kelas 10 MIPA. Oke, sekarang kita belajar tentang fungsi eksponensial. Ibu rasa di SMP anak-anak itu udah sering mendengar kata-kata eksponensial. Oke, pasti udah sering ya. Nah, kalau seandainya lupa apa itu eksponensial, sekarang ibu ingatkan. Eksponensial itu sama dengan bilangan berpangkat. Jadi bahasa Indonesianya adalah bilangan berpangkat dan bahasa matematikanya adalah eksponensial. Oke. Nah, lalu di sini ada fungsi eksponensial. Nah, apa itu fungsi? Nah, fungsi itu nanti ada kaitannya dengan fx, ada fy atau gf. Nah, nanti fungsi eksponensial ini kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita membahas tentang eksponensial saja terlebih dahulu. Eksponensial atau bilangan berpangkat. Nah, contoh bilangan berpangkat sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, berarti ini sama dengan 2 berpangkat 4. Artinya 2-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 2 berpangkat 4. Nah, kalau kita jumlahkan 2 berpangkat 4 itu sama dengan 16. Oke, jadi inilah yang disebut dengan eksponensial atau bilangan berpangkat. Nah, atau secara matematikanya sama dengan A pangkat N. Nah, A pangkat N ini apa? A pangkat N ini artinya adalah A dikali A dikali A sebanyak N kali ya. Jadi A dikalikan sebanyak N kali. Oke, nah itu adalah pemahaman dasar tentang bilangan berpangkat atau eksponensial. Nah, jadi ada beberapa sifat eksponensial yang harus anak-anak ibu pahami. Oke. Jadi ada sifat-sifat eksponensial. Yang pertama, jika A berpangkat N dikali A berpangkat N. Nah, jadi ini ibu membuat kalinya sama dengan titik ya. Kalau ibu buat titik itu berarti sama dengan kali. Ibu ulangi, sifat yang pertama, A berpangkat N dikali A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat N ditambah N. Jadi kalau di sini ada kali atau tanda titik, berarti pangkatnya ditambahkan atau diseimbangkan. Jadi A berpangkat N ditambah N. Contoh, contoh misalkan ada 3 berpangkat 5 dikali 3 berpangkat 2, maka sama dengan 3, 5-nya sama dengan N, 2-nya sama dengan N. Nah, sesuai dengan rumusnya, A pangkat N ditambahkan dengan N. Jadi 3 berpangkat 5 kita tambahkan dengan 2 sama dengan 3 berpangkat 5 ditambah 2 sama dengan apa? Ya benar ya, 3 berpangkat 7. Jadi sifat yang pertama adalah ini harus dipahami. Jadi sifat yang kedua adalah jika ada A berpangkat N dibagi dengan A berpangkat N, maka bisa ibu tulis sama dengan bagi ini, kata lainnya adalah per. Jadi yang ini ibu ganti tulisannya dengan yang A berpangkat M per A berpangkat N sama dengan A berpangkat N dikurang N. Oke, jadi harus diingat. Kalau sifat yang pertama tadi kali, pangkat dengan pangkatnya kita tambahkan atau jumlahkan, maka sifat yang kedua kalau dia bagi, pangkat dengan pangkatnya kita kurangkan. Oke. Nah, contoh 3 berpangkat 5 sama dengan 3 berpangkat 2, berarti kata lainnya bisa kita tulis dengan 3 berpangkat 5 per 3 berpangkat 2. Oke, sama dengan yang ini ya. Nah, jadi ini N-nya adalah 5 dan N-nya adalah 2. Berarti sama dengan 3
berpangkat 5 dikurang n-nya adalah 2 kurang 2, jadi sama dengan 3 berpangkat 5 dikurang 2 berapa? 3 ya, jadi sama dengan 3 berpangkat 3. Nah, inilah hasil akhirnya. Itu sudah ada 2 sifat yang anak-anak ibu pelajari. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga. Oke, lanjut anak-anak ibu, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, nah ini masih ibu simbolkan atau ibu misalkan dengan huruf A ya. Nah, jadi ini ada misalkan A berpangkat M, ibu pangkatkan lagi dengan M. Maka nanti penyelesaiannya adalah A berpangkat M dikali M. Oke. Ingat ya, jadi kalau dia kali di sini berarti itu tambah. Kalau dia bagi berarti kurang. Sekarang kalau dia berpangkat lagi seperti ini, maka artinya adalah kali. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan A berpangkat 3. Oke, contohnya dengan huruf ya, bukan dengan angka ya. Oke, contoh 3 berpangkat 2 dikalikan atau dipangkatkan lagi dengan 3 sama juga. Jadi yang ini udah samakan dengan yang ini. Jadi A-nya adalah 3, M-nya adalah 2, dan N-nya adalah 3. Nah, penyelesaiannya sama dengan A sama dengan 3 ya. Jadi 3 pangkat dipangkatkan lagi artinya kita kalikan. Jadi 3 berpangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 berpangkat 2 dikali 3 adalah 5. Ini hasilnya. Yang keempat, sifat yang keempat. Ini ada misalkan A dikalikan dengan D dipangkatkan dengan M. Nah, ini berarti sama dengan A berpangkat M dikali B berpangkat M. Nah, ibu contohkan lagi. Misalkan 2 dikali 5 berpangkat 3. Jadi di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, dan M-nya adalah 3. Jadi penyelesaiannya ibu tulis di bawah ini ya. Berarti sama dengan A berpangkat M berarti 2 berpangkat 3 dikali B berpangkat M berarti 5 dikali dengan 3. Nah, inilah penyelesaian sifat yang keempat. Selanjutnya kita masuk sifat yang kelima dan keenam. Lanjut. Oke, kita masuk ke sifat yang kelima. Nah, ini ada bilangan A. Ibu misalkan lagi. Misalkan A per B dipangkatkan dengan M. Maka penyelesaiannya adalah sama dengan A berpangkat M per B berpangkat M. Nah, kalau yang ini ada syaratnya nak. Syaratnya B ini tidak boleh sama dengan 0. Oke. Jadi nanti dia tidak terdefinisi kalau B-nya sama dengan 0. Contoh A ya, A ini misalkan tadi 2 ya. Berarti 2, B-nya kita misalkan dengan 5 berpangkat M sama dengan 3. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan M sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah A berpangkat M berarti 2 berpangkat 3. 2 berpangkat 3 dibagi atau per B berpangkat M. Jadi B sama dengan 5 dibagi dengan 3. Nah, inilah penyelesaiannya. Oke, next untuk sifat yang keenam ya. Jadi di sini ada misalkan 1/A berpangkat M. Penyelesaiannya sama dengan A berpangkat min M. Contohnya 1/5 berpangkat 2. Jadi A-nya sama dengan 5, N-nya sama dengan 2. Kita buat penyelesaiannya sama dengan A pangkat min M. A-nya adalah 5 berpangkat negatif 2. Ini adalah untuk sifat-sifat eksponensial. Selanjutnya masih ada 2 lagi sifat eksponensialnya. Oke, next. Action. Oke, nah ibu kita lanjut ya. Kita lanjut ke sifat-sifat eksponensial
eksponensial yang ke-7. Oke. Nah, jadi ini Ibu rasa nih di SMP udah banyak sekali diajarkan oleh Ibu. Jadi sifatnya adalah jika A berpangkat 0 itu sama dengan hasilnya adalah 1. Dengan syaratnya A ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, contoh. Misalkan contoh 5 berpangkat 0 sama dengan, nah ini A-nya berarti sama dengan 5. Nah, jadi sama dengan 1. Atau 6 berpangkat 0 sama dengan 1. 1000 berpangkat 0 sama dengan 1. 500 berpangkat 0 sama dengan 1. Jadi anak-anak Ibu harus ingat, apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat yang terakhir ya. Yang terakhir ini misalkan akar pangkat n dari A berpangkat n, maka penyelesaiannya adalah A berpangkat n dibagi dengan n atau A berpangkat n per n. Oke. Ada lagi syaratnya. Syaratnya adalah nilai n ini itu harus besar sama dengan 2. Jadi nilainya harus 2, 3 atau ke atas. Oke, nggak boleh 1 atau ke bawah. Nah, contoh misalkan 2 berpangkat 5. Oke. Akar 3 dari 2 berpangkat 5 itu sama dengan penyelesaiannya adalah ini A-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 5 dan N-nya sama dengan 3. Maka penyelesaiannya bisa kita tulis dengan 2 A berpangkat M per N, berarti 2 berpangkat 5 per 3. Oke, jadi itulah 8 sifat-sifat eksponensial yang harus anak-anak Ibu pahami. Oke, anak-anak Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal dari sifat-sifat eksponensial. Nah, contohnya gampang sekali. Ibu yakin anak-anak Ibu pasti bisa menjawabnya dengan benar. Oke, misalkan di sini ada soal yaitu P berpangkat X dikali P berpangkat Y dibagi dengan P berpangkat Z. Berapakah nilai dari yang ini? Dimana diketahui nilai P-nya sama dengan 2, nilai X-nya sama dengan 5, nilai Y sama dengan 10, dan Z-nya sama dengan 12. Oke, jadi sekarang kita cari nilai yang ini ya, yang ini. Nah, di sini diketahui nilai P, X, Y, dan Z. Jadi kita harus tuliskan atau kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam soal. Oke, soalnya yang ini kita jawab di bawahnya. P tadi sama dengan 2, berarti kita ganti P dengan 2. Jadi P kita ganti dengan 2. Lalu di sini ada berpangkat X. X ada nilainya yaitu 5. Jadi X ini kita ganti dengan 5. Jadi 2 berpangkat 5. Dikali P lagi, P2 dikali 2 berpangkat Y. Y berapa nilainya? Yaitu 10. Dibagi dengan T. T nilainya tadi adalah 2. Berpangkat Z. Z nilainya adalah 12. Oke, jadi ini sudah dalam bentuk eksponensial dan selanjutnya kita buat pembahasannya. 2 berpangkat 5 dikali 2 berpangkat 10. Masih ingat sifat-sifat eksponensial yang tadi ya? Sifat-sifat yang pertama sekali. A berpangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Jadi kalau dia dikali, penyelesaiannya adalah kita tambahkan. Jadi 2 berpangkat 5. Karena ini dikali, jadi kita buat tambah ya. Ditambah 10 per 2 berpangkat 12. Oke, sama dengan 2 berpangkat 5 tambah 10, 20. Bukan ya. 5 ditambah 10, 15. 15 per 2 berpangkat 12. Oke, nah ini kita ketemu lagi dengan sifat eksponensial. Tadi kalau nggak salah yang nomor 2 ya. A berpangkat B, A berpangkat M per B. Oh salah Ibu ya. Oke, Ibu ulangi. A berpangkat M per A berpangkat M. Nah, maka kalau dia dibagi seperti itu berarti penyelesaiannya adalah dikurangi. Oke, ini berarti kita kurangi ya.
3. Jadi 2 berpangkat 3 hasilnya adalah 8. Oke, pasti anak-anak ibu juga bisa menjawab soal tersebut dengan benar. Oke ya, boleh dilihat lagi contoh soalnya. Dari ini adalah penyelesaiannya dan jawabannya ada 8. Oke, sekian materi dari ibu tentang eksponensial untuk kelas 10 MIPA. Silahkan tunggu tugas dari ibu dan juga materi berikutnya. Oke anak-anak ibu, itu tadi materi pembelajaran kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ibu ya. Tunggu materi selanjutnya dari ibu dan tunggu tugas dari ibu di Google Classroom.